Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Sehat. Oke, sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu Alhamdulillahirrahmanirrahim karena kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul pada saat sekarang ini. Oke, baiklah. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang absen hari ini? Enggak, Bu. Hadir, hadir semua ya, Alhamdulillah. Oke, coba dilihat di bawah lacinya, di kiri kanan, apakah ada sampah di sana? Udah ada, Bu. Udah bersih, Bu. Oke, Tuh. udah bersih. Nah, udah siap belum untuk belajar? Udah, Bu. Udah, oke, Bu. Alhamdulillah. Nah, coba satu orang memimpin, yaitu ketua kelas saja. Silakan untuk memimpin doa. Fitri, Bu. Iya, silakan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih, Fitri. Baiklah, sekarang Ibu. Nah, di sini itu ada sesken ya. Yaitu mengenai kearifan lokal dalam penyelesaian masalah matematika, yaitu studi kasus perbandingan senilai pada resep makanan tradisional Minangkabau. Nah, berdasarkan dari judul ini, kita kira-kira belajar apa nih hari ini? Oh, Perbandingan nilai, Bu. iya, perbandingan senilai bagus sekali. Nah, sekarang ini kita hubungkan dengan masakan tradisional Minangkabau. Apa? Sebelumnya, Ibu ingin memberikan pepatah Minangkabau, yaitu alam tak kembang jadi guru. Yaitu Minangkabau kaya akan berbagai tradisi yang sangat dikenal dan memiliki daya tarik hingga ke mancanegara. Oke, siapa yang tahu nih alam takambang jadi guru itu artinya apa? Belajar dari alam, Bu. Oke, bagus sekali Fitri belajar dari alam. Yang lain bagaimana? Kan jadi guru, Bu. Ah iya, alam jadi guru bagus sekali. Oh sih? Sama, Bu. Sama. Belajar dari Oke. alam jadi gurunya, Iya. Bu. Nah, apakah Anda masih ingat mengenai perbandingan atau rasio? Siapa yang ingat? Perbandingan itu apa? Membandingkan dua objek atau lebih, Bu. Iya, bagus sekali, Fitri. Membandingkan dua objek atau lebih. Ada yang lain ingin menambahkan? Sama, Acuannya Bu. Sama. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, perbandingan itu adalah teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Jadi intinya adalah satuannya itu harus sama. Nah, ini dia notasinya ada A banding B atau bisa kita buat A per B seperti ini. Nah, coba kalian ingat kembali bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini. 5/20 sama dengan 2 per X. Nah, silakan dicari dulu. Kali silang, Bu. Nah, bagus sekali. Kali silang. Berapa hasilnya, Fitri? 8, Bu. Iya, 8. Oke, sekarang kita bahas bersama. Benar caranya seperti yang Fitri bilang tadi, yaitu kita kali silang sehingga hasilnya 5 dikali X sama dengan 2 dikali 20. Yaitu 5X sama dengan 40. Nah, karena ada 5, kita butuhnya cuma 1X, maka kedua ruas kita bagi 5. 5X kita bagi 5, 40 kita bagi 5. Maka hasilnya adalah X sama dengan 8. Oke, apakah yang lain paham? Paham, Ap- Bu. Paham, bagus sekali. Nah, kita lanjut. Makanan tradisional Minangkabau. Apa saja makanan tradisional Minangkabau yang kamu ketahui? Rendang, Bu. Rendang, bagus sekali. Ada yang lain? Onde-onde, Bu. Onde-onde, iya, apalagi? Kalau lauk, Bu. Lalalawa, iya, bagus sekali. Nah, apakah makanan tersebut makanan yang kamu sukai? Iya, Bu. Ah, iya. Iya, Bu. Apa kamu bisa membuat makanan tersebut sendiri? Enggak, Bu. Enggak bisa Belum ya? bisa, Enggak, Bu. Bu. Tapi Oh, Mama belum bisa, bisa Bu. ya? Mama bisa. Nah, apakah yang kita butuhkan untuk dapat membuat suatu makanan yang lezat? Kira-kira apa?
Bahannya, Bu, Bahannya, iya benar sekali. Selain bahan makanan, kita butuh mengetahui apa lagi? Resep, Bu. Cara Oh, membuatnya, resepnya. Bu. Karena kita butuh tahu takarannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah resep. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. kelihatan, Bu. Iya. Ini adalah resep dari rendang. Ini untuk berapa takaran? Untuk 7, berapa Bu. porsi? 7. 7 porsi. 7 porsi. Nah, kira-kira bahannya apa aja? Daging, Daging, apa Di lagi? santan. terus Santan, Kalimantan. bagus. Banyak lagi, nak. Iya, Iya, banyak. Bu. Iya. Kemudian, bagaimana jika kita ingin membuat rendang dengan porsi yang lebih banyak? Kira-kira gimana? Tambah lagi Pertama, dagingnya, Bu. Tambah lagi dagingnya. Kalau sekarang untuk 7 porsi, dagingnya berapa gram? 400 400. gram. 400. Kalau lebih banyak, kira-kira dagingnya lebih banyak juga. Tambah banyak juga, Bu. Hmm. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita salah menentukan takaran bahannya? Nggak enak, Bu. Nah, enak dia. Iya, benar sekali. Apakah kita bisa menggunakan perbandingan senilai untuk mengukur takaran bahan dengan tepat? Mungkin, Bu. Iya, kita coba dulu, nak. Iya, Oke. Bu. Nah, kamu dapat memanfaatkan konsep perbandingan senilai untuk membuat makanan favoritmu dengan berbagai porsi. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL, dengan berdiskusi mengerjakan LKPD, maka tujuan pembelajaran yang pengetahuannya adalah peserta didik mampu menentukan nilai perbandingan senilai dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai dalam berbagai konteks, termasuk konteks budaya Minangkabau dengan benar. Kemudian juga ada tujuan pembelajaran yang berdasarkan kategori keterampilan, yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan konsep perbandingan senilai untuk memecahkan permasalahan kontekstual. Kemudian, peserta didik dapat berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Nah, untuk sikapnya juga ada nih, yaitu peserta didik menunjukkan sikap gotong royong dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Kemudian, peserta didik juga menunjukkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai yang terkait dengan konteks kebudayaan Minangkabau. Oke, nah sebelum kita mulai ada kesepakatan kelas seperti yang sebelumnya Ibu kasih tahu. Yang pertama adalah aktif berpikir dan menyampaikan ide. Kemudian berperilaku baik dan sopan santun. Kemudian saling membantu dan bekerja sama, saling menghargai, saling menjaga kebersihan. Nah, jadi berdasarkan kesepakatan kelas ini, maka Ibu akan menilai keaktifan kalian nantinya dalam kegiatan berdiskusi. Oke? Nah, ini ada rancak bana. Kapan ini kalian katakan, yaitu ketika ada yang aktif atau yang eh, bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, maka kita akan mengatakan rancak bana. Oke, silakan. Kita coba dulu. Rancak bana. Rancak, benar. Rancak Rancak. Bano. Oke, bagus sekali. Nah, ini nih ada nih. Ibu ingin melihat kalian itu fokus atau tidak dalam pembelajaran hari ini. Dari yang banyak gambar ini, apakah ada yang berbeda? Ada, Bu. Di bagian yang mana adalah Paling bawah itu. paling bawah. Iya, bedanya seperti apa? Mulutnya kebuka. Oh, mulutnya terbuka. Iya, bagus sekali. Apakah ada yang lain? Satu itu aja, Bu. Itu aja, oke. Apakah Fitri dan juga Osi melihat yang mana yang berbeda? Ya, Bu. Melihat, Ada, Bu. Bu. Oke, Paling bagus. bawah, Bu. Berarti semuanya Yang di sudah fokus tengah. ya? Udah, Bu. Oke, Bu. kita lanjut. Nah, ini Ibu ada sebuah video. Akan kita tonton dulu. Sebagai makanan terlezat di dunia.
Oke, kira-kira apa kesimpulan dari yang kita tonton tadi? Tiga Dan, Bu, Bu. Iya, tentang merandang. Ada lagi yang lain? bahan-bahannya, Bu. Bahan-bahannya, oke. Apa lagi? Itu aja. Cara Cara membuatnya bagus sekali. Nah, kira-kira merendang ini kalian lihat ketika acara apa saja? Barale, barale, Bu. Bu. Barale, apa lagi? Lebaran, Natal. Bu. Lebaran, bagus. Ada lagi yang lain? Datang bulan-bulan Ramadan, Bu. Ya, datang bulan Ramadan. Itu seperti yang terlihat juga ya di slide kita. Nah, bahan dasarnya itu bisa daging yang dimasak dan diolah dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan sebagai bahan utamanya. Nah, santan itu terbuat dari parutan buah kelapa tua yang dicampurkan dengan air, kemudian diperas, dan kita olah nantinya, sehingga nanti menjadi bahan rendang yang kita butuhkan. Nah, berdasarkan dari soal ini, ya, untuk menghasilkan 1 liter santan kental dibutuhkan 2 butir kelapa. Jika saat ini ibu membutuhkan 10 liter santan, berapa butir kelapa yang ibu butuhkan? Bagaimana kita bisa Dua, menentukan banyak kelapa yang dibutuhkan ibu? dua Kira-kira puluh Bu. 20. Bagaimana caranya, Fitri? Dikali saya, Bu. Dua kali Dikali, 10. bagus. 2 dikali 10 ya. Oke, kita coba dulu. Ini ada 1 liter santan yang membutuhkan 2 butir kelapa. Kalau seandainya 2 liter, gimana dong? Tambah 4, lagi Bu. dua kelapanya, Nah, Bu. tambah lagi 2, jadinya 4, Empat. Bu. 4. Bagus. Kalau seandainya 3, gimana? Tambah lagi dua, Bu. Tambah lagi Jadi 2, enam. jadinya berapa? Enam, Bu. Oh, 6, bagus. Kalau 12, Tambah enam, Bu. tambah 6, totalnya jadi berapa? 12, Bu. 12. Maka banyak yang dihasilkan kelapa itu, nah, bergantung dari banyaknya santan tadi ya. Artinya untuk membuat 10 santan, maka kita membutuhkan 10 dikali 2, yaitu 20 butir Butir kelapa. ke Oke, apakah yang lain ada paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, dari permasalahan ini apa yang bisa kita simpulkan? Bagaimana keterkaitannya antara banyak santan yang dibuat dengan banyak kelapa? Makin banyak santan yang dibuat, makin banyak juga kelapanya, Bu. Oke, rancak bana osi, makin banyak santan yang kita buat, maka makin banyak juga kelapa yang kita butuhkan. Nah, ini berhubungan dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah suatu hubungan antara dua besaran di mana jika salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya juga akan bertambah dengan perbandingan yang tetap. Begitupun sebaliknya. Artinya gimana? Kalau seandainya suatu besaran itu berkurang, maka besaran lainnya gimana? Kurang, Berkurang Bu. juga. Berkurang Iya. juga. Bagus. Apakah Ananda ada paham? Paham, Paham, Bu. Oke, Bu. bagus sekali. Nah, sekarang kita buat nih dalam bentuk tabel. Ada besaran 1, besaran 2. Artinya gimana? Dalam satu kolom itu harus memiliki besaran yang sama dan juga satuan yang sama. Jadi artinya A dan B itu satuannya sama. Kemudian besaran kedua C dan D itu satuannya juga sama. Nah, kita bisa buat perbandingan seperti ini. A per B sama dengan C per D. Kemudian kita selesaikan dengan kali silang seperti yang kita buat tadi. Nah, apakah kita dapat menggunakan konsep perbandingan senilai untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks budaya? Bisa Mungkin kayak bisa Bisa, Bu. contohnya itu dari yang ya dari masalah yang tadi ya, tentang Mhm. santan dan juga kelapa. Nah, mari kita selesaikan. Tadi diketahui untuk 1 liter santan dibutuhkan 2 butir kelapa. Yang ditanya itu adalah banyak kelapa yang dibutuhkan untuk membuat 10 liter santan. Nah, kita bisa buat tabel seperti ini. Maka banyak santannya
yaitu ada 1 liter, ada 10 liter. Kemudian banyak kelapanya, ada 2 butir, dan juga X butir. Ini maksudnya apa? 1 liter itu, 1 liter santan butuhnya 2 butir kelapa. Dan juga 10 liter santan, itu kita butuh berapa? Nah, itulah kita bikin X di sana, karena kita belum tahu. Nah, kita selesaikan dengan perbandingan. Jadinya 1 per X, 1/10 sama dengan 2 per X. Setelah itu kita kali silang, jadinya 1 dikali X sama dengan 2 dikali 10. 1 dikali X sama dengan X, 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, ternyata benar nih apa yang diselesaikan oleh Fitri tadi. Hasilnya adalah 20. Oke, rancak Bana Fitri. Ibu. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah memahami mengenai konsep perbandingan senilai ini? Paham, Bu. Paham ya? Nah, jadi mana yang lebih mudah? Mudah ini, Bu. Mudah ini lagi, bagus. Oke, apakah perbandingan senilai juga bisa menyelesaikan permasalahan dalam konteks budaya lainnya? Mungkin, Bu. Mungkin ya. Mungkin. Contohnya apa aja? Hmm. Bensin, Bu. Bensin, bagus sekali. Gimana bensin itu, Fitri? Bensin sama jarak, Bu. Semakin jauh jaraknya, bensinnya juga banyak. Oke, rancak Bana Fitri. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Pakaian, Bu. Pakaian, gimana pakaiannya, Dela? Kalau orangnya tinggi, bahannya juga banyak, Bu. Oke, rancak Bana Dela. Oh, sih ada? Hmm, waktu membuat makanan, Bu, semakin banyak makanan yang dibuat, makin lama juga waktunya kita perlu, Bu. Oke, rancak Bana Osi. Pintar-pintar ya, Nak Ibu ya. Jadi udah paham Iya, semuanya ya tentang permasalahan dalam konteks budaya dengan menggunakan perbandingan senilai. Oke. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok nantinya dan ini ada pepatah ya, barek samo dipikul, ringan samo dijinjang. Artinya apa? Ada yang tahu? Kita sama-sama mengerjakannya, Bu. Iya, bagus sekali Dela. Sama-sama mengerjakannya. Jika kita sama-sama mengerjakan, maka bagaimana? Cepat selesainya, Bu. Cepat selesainya Osi. Iya, bagus sekali. Nah, ini dia pembagian kelompoknya. Kelompok pertama ada Osi, Wulandari, Habibi, Ainun, dan juga Yusuf. Kemudian kelompok dua ada Dela Amelia, Ani, Roma, dan Kifli. Kemudian kelompok tiga ada Fitri Ramadhani, Romeo, Julia, dan Abdul. Nah, ini. Dan tahu salah lawak sama dendeng balado ini apa? Tahu, Bu. nah, Iya, suka tahu nggak? Suka, Bu. suka, Bu. Lebih Pak, suka Bu. yang mana? Dendeng, Bu. Bu, aku Bu. Salah lawak. Oh, ada yang salah lawak, ada yang suka dendeng. Oke. Nah, ini adalah permasalahan di dalam LKPD kalian yang akan diselesaikan dalam kelompok tadi. Selain ini, juga ada studi kasus yang harus diselesaikan. Nah, ini dia studi kasusnya. Nah, Ibu akan memberikan waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikannya dalam kelompok tadi. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? ada, Tidak, Bu. Bu. Enggak. Oke, Nggak ada. silakan dimulai. Nah, dalam diskusi kelompok ini, Ibu akan menilai keaktifan kalian ya. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan dimulai. Oke, baiklah. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Udah, bagus sekali. Nah, siapa nih kira-kira yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Apakah ada yang ingin berinisiatif untuk menampilkan? Jika seandainya ada yang ingin tampil, maka Ibu akan memberikan nilai plus untuk yang tampil. Oke, apakah ada Hmm, dari kemauan kalian aja dulu? Apakah ada? kelompok satu aja lah, Bu. Kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu. Hmm. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok satu akan membacakan hasil diskusi kami mengenai studi kasus perbandingan senilai pada resep makanan tradisional Minangkabau, di mana di sini terdapat resep untuk 20 buah onde-onde yang bahannya adalah 2 sendok makan santan cair, 200 gram tepung ketan, 40 gram tepung beras, 4 lembar daun pandan, dan 1 buah besar gula merah. Kami menentukan banyak sajian yaitu untuk 30 buah onde-onde. Dengan perbandingan senilai, kami memperoleh bahwa untuk 30 buah onde-onde dibutuhkan 3 sendok makan santan cair, 300 gram tepung ketan, 60 gram tepung beras, 6 lembar daun pandan, dan 1,5 buah besar gula merah. Baiklah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, rancak Bana Osi. Nah, bagaimana dengan yang lainnya mengenai penampilan dari Osi ini? Apakah ada tanggapan atau ada sanggahan? Sama, Bu. Bu, Sama ya. Oke. Nah, kita bahas bersama. Jadi, jika kita membuat perbandingannya, maka santan untuk takaran 20 porsi dan takaran 30 porsi. Berarti perbandingannya jadi berapa? 2 banding 3, 2 Bu. banding 3. Bagus. Kalau tepung ketan untuk 20 porsi itu 200 gram. Untuk 30 porsi itu 300 gram. Maka perbandingannya jadi 2 banding 3 juga, Bu. Sama-sama iya, dibagi 100, Bu. sama-sama dibagi 100. Bagus. Maka untuk tepung beras, daun pandan, dan gula merah perbandingannya juga berapa? Dua Sama, Bu. banding tiga, Nah, Bu. 2 banding 3. Ternyata semuanya itu takarannya sama ya perbandingannya, yaitu 2 banding 3. 3. 3. Oke. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Perbandingan senilai, Bu. Perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Jika Hmm, satu besaran naik, maka besaran lainnya juga naik dengan ba- perbandingan yang tetap. bagus. Begitu sebaliknya, Bu. Oke, bagus sekali. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Aplikasi dari pembelajaran perbandingan senilai tadi apa aja? Masakan tradisional, Bu. Ah iya, masakan tradisional kita hubungkan dengan eh, ciri khas dari Minangkabau ini tadi kan salah satunya adalah merandang. Apa saja permasalahan dalam kehidupan yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan senilai? Apa tadi? Banyak, masakan? Bu. Masakan? Oke. Apa lagi? Bensin dan jarak, Bu. Oke, bensin dan jarak tadi. Apa lagi? Makin banyak barang yang dibeli, makin banyak juga kita bayar, Bu. Oh iya, bagus sekali. Makin banyak barang yang kita beli, maka makin besar juga harga yang harus kita bayar. Nah, Ibu ingin memberikan tes formatif untuk Ananda semua. Oke, tesnya itu yang sebelah kanan. Nah, harus ingatlah bahwa sekali lancong ke ujian selama hidup kurang indak percaya. Artinya apa? Jujurlah kalian dalam membuat tes formatif ini ya. Karena kalau seandainya sekali aja kalian tidak jujur, maka orang lain tidak akan percaya. Baik. Oke, silakan diselesaikan dalam waktu 10 menit. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Oke, silakan dikumpulkan. Nah, sudah, ini Bu. ada tugas proyek untuk kalian berkelompok di mana membuat miniatur rumah adat dari kardus. Ini dia ada bahan-bahannya, ada gunting, pensil, lem, kemudian kardus, dan pensil warna juga. Dan juga bisa kalian variasikan nanti ya. Nah, kira-kira nih, untuk membuat miniatur ini ukurannya semakin besar apa semakin kecil? Mungkin Kecil, Bu. kecil. Makin kecil, oke. Nah, apakah ada yang ditanyakan dari eh, kegiatan ini? Gak ada, Bu. Nggak ada ya, sudah paham ya.
Jadi waktunya Ibu berikan sampai minggu depan. Jadi minggu depan sudah selesai ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu Minangkabau yaitu Ayam dan Lapeh. Silakan dinyanyikan. Oke, Ibu pandu ya. Satu, dua, tiga. Ayam dan lampe. Lapeh. Oke, oh, iya. Ayam dan Lapeh. Oi, lape. oi. Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tunggu dulu. Ibu ada lupa nih. Jangan lupa belajar lagi untuk pembelajaran kita minggu depan, yaitu mengenai perbandingan berbalik nilai. Oke, jangan lupa ya. Ya, Kita Bu. ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.